Selamat sore. Hari ini kita berada di lahan mangrove sebelah timurnya Lintek yang sudah hampir 6 tahun ini kita mengusahakan atau mengupayakan untuk menanam mangrove dari bibit sampai dengan yang sudah kita bisa lihat sekarang. Ini rata-rata yang sudah besar, pohon yang sudah berbuah dan muncul daunnya yang besar ini kira-kira sudah hampir 6 tahun ini. Nah, kita tahu bahwa betapa sulitnya kita menjaga lingkungan agar daratan ini tidak terabrasi oleh air laut, maka langkah kita adalah untuk menjaga itu adalah menanam, upaya kita adalah untuk menanam mangrove ini supaya abrasi air laut itu tidak sampai ke darat. Mengingat di sebelah selatan kita juga adalah merupakan pemakaman umum yang biasa digunakan oleh masyarakat di sekitar Paciran, dan juga bisa melindungi ekosistem dan juga habitat yang ada di sekitar pantai yang ada di sebelah timurnya Lintek ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita tanam kemarin, propagul, bisa tunjuk ya, propagul. Dari bibit inilah kemarin kita sudah menanam sekitar 600 bibit di lahan ini. Dan lahan ini adalah lahan yang masih sangat potensial, sehingga kedepannya kita akan tetap mengupayakan untuk menanam lebih banyak. Sehingga nanti habitat-habitat yang ada di sini, terutama ekosistem yang ada di laut sekitar sini akan tetap terjaga dan terlestarikan. Nah, ini yang kedua. Ini dulu. Ini 600 ya? Ini 600. Hasilnya 6 tahun dulu ini. Nah, ini yang bisa kita lihat sekarang. 600 ini hanya sekitar tumbuh. 600. Hanya tumbuh berapa? Itu, nah, itu. Nah, itu. Yang kecil-kecil ini kemarin hanya 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Ini. 2 bulan yang lalu ya. Ya. Nah, ini adalah sumbernya dari bibit propagul ini. Jadi kira-kira semua jenis mangrove di sini sama, jenisnya sama dari bibit propagul. Nah, kemarin yang kita tanam juga, kita menanam 2 jenis yang sudah kedua berdaun. ini adalah kita tanam yang sudah berdaun dengan memakai polybag kemarin. Tetapi hasilnya seperti ini. 10.000. Semuanya tidak bisa bertahan. Kira-kira 10.000 bibit. 10.000. Termasuk yang kita tanam di sebelah baratnya Lintek. Itu kurang lebih 10.000 bibit. Dan hampir semuanya mati karena tidak bisa menahan ombak ya, karena kalau tenggelam selama 8 jam dia akan mati. Itu kalau kelemahan yang ada pada bibit mangrove yang sudah mempunyai daun ya, itu. Nah, berarti efeknya gimana Pak Egi? Berarti lebih baiknya jadi kita edukasi kedepannya kita edukasikan kepada masyarakat dan juga dinas yang lainnya terkait. Kita tanamnya pakai propagul aja. Itu lebih efektif. Dan bisa kita lihat hasilnya. Ini sekitar 90% semuanya hidup. Propagul. Ya, itu dari propagul. Kalau dari daun tidak ada jaminan. Karena sudah kita coba berkali-kali, tetap hasilnya sama. Mati. Nah, rencana kalau ini sudah banyak mangrove-nya Pak Egi, bisa dibuat ekowisata. Ekowisata ini. Kita buat ekowisata. Di tepi ya, makam. Di tepi makam. Lah itu. Nah, pentingnya kepada dinas-dinas yang terkait masalah lingkungan atau masalah yang mengayomi pesisir, perlindungan pesisir, inilah pentingnya menanam itu harus dilihat. Ya, itu loh. Kalau sudah seperti ini nggak bisa pakai propagul, karena apa? Kalau propagul ini nanti sudah masuk segini, sudah berakar, ini nggak akan bisa lepas ya Pak ya. Itu pun kita menanam 600 tumbuhnya segini. Kalau kita nggak namanya perhatian mencari ada sampah-sampah di sini kita ambil mati. Itulah sulitnya menanam mangrove. Nah, saya minta kepada pemerintah daerah, provinsi, pusat dan pegiat lingkungan, ayo kita menggerakkan kepedulian lingkungan dengan menanam mangrove. Yang mangrove yang sudah ada harus kita jaga, harus kita rawat, jangan kita
hanguskan atau kita buat perusahaan atau apa. Nah, kalau bisa pemerintah yang sudah masuk zona-zona hijau ya, baik ya, yang masuk zona lingkungan mangrove, jangan sampai dimasukkan zona industri. Betul. Karena nanti resikonya adalah kembali kepada masyarakat yang kena dampaknya besar nanti gitu. Ya, sekali lagi kami dari LSM Cakrawala memohon kepada seluruh penggiat lingkungan, seluruh pemerintah dari daerah untuk tetap menjaga mangrove yang sudah ada di sekitar daratan pesisir Paciran. Ya, sampai Brondong pagi. Nah, itu mohon dijaga. Tetap kalau memang sudah lahan konservasi ya tetap di lahan konservasi, jangan dimasukkan zona industri. Terima kasih. Bapak Egi, ada tambahan? Jadi intinya kesimpulannya bahwa lahan yang ada di sini kita upayakan agar juga menjadi lahan konservasi yang akan dilindungi dan tidak akan bisa diotak-atik oleh pihak-pihak yang lain yang tidak punya kepentingan atau yang mungkin berkepentingan dengan industrinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita, terutama kelestarian mangrove yang ada di sekitar wilayah kita, terutama wilayah Desa Paciran. Terima kasih, selamat sore, LSM Cakrawala Kedilan. Misue.